Kami bersyukur Tuhan, sungguh kami bersyukur ya Bapa punya Allah seperti Engkau ya Bapa. Karena besar setiamu Tuhan dalam kehidupan kami semua ya Bapa, sehingga Engkau menjaga kami Tuhan. Kami masih merasakan pemeliharaanmu, berkat-berkat-Mu ya Bapa. Bahkan pemulihan-pemulihan yang sedang Kau luaskan terjadi dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar lagi Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Berbicaralah Tuhan secara pribadi dalam kehidupan kami lewat firman-Mu ini Tuhan. Biarlah Tuhan firman-Mu ini dapat kami hidupi Tuhan, sehingga ya Bapa kami dapat menjadi dampak, kami dapat menghasilkan buah-buah firman-Mu ya Bapa. Kami percaya Tuhan, lewat firman-Mu kehidupan kami diubahkan ya Bapa. Persiapkan hati kami, lembutkanlah hati kami ya Bapa. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu. Kami percaya Tuhan, setiap firman-Mu ya Bapa itu berkuasa memulihkan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami siap mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kita yang diberkati Tuhan, bersatu hati katakan amin. Shalom saudara-saudara yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus. Apa kabarnya? Amin. Pada hari ini saudara-saudara, saya melihat bahwa apalagi dengan perkembangan situasi kondisi yang mungkin kita mendengar pemberitaan tentang angka COVID yang meningkat, terus juga kita mungkin melihat kanan kiri kita sudah mulai terjangkit lagi saudara-saudara. Apakah itu membuat kita merasa takut, atau kita tetap berpengharapan di dalam Tuhan, atau kita mulai khawatir saudara-saudara? Pada hari ini saya akan membawakan firman Tuhan, yaitu tentang tenang di dalam Tuhan. Kalau saya melihat sendiri, tenang dalam arti kamus besar bahasa Indonesia sendiri, yaitu tenang artinya yang pertama, kelihatan diam, tidak bergerak atau berombak. Dalam hal ini mungkin air yang tenang, air laut yang tenang. Diam, yang kedua diam, tidak berubah, dan yang ketiga tidak gelisah. Nah saudara-saudara, tentang tenang ini, kondisi apa saudara-saudara yang membuat saudara merasa tenang? Kondisi apa yang membuat saudara-saudara itu benar-benar merasain ada damai? Apakah kalau misalnya saudara punya harta yang banyak, uang yang banyak, baru saudara merasa tenang? Atau dengan tidak terkena sakit penyakit, saudara sehat terus, itu yang membuat saudara merasa tenang? Atau dalam keluarga saudara, dalam hubungan saudara dengan teman-teman, rekan kantor, atau dengan penjual dan pembeli ketika saudara berdagang, itu hubungannya harmonis terus, gak ada konflik? Apakah itu yang membuat saudara tenang? Atau mungkin juga ya saudara, ketika doanya saudara dijawab, itu sumber ketenangan saudara. Kalau itu yang menjadi standar ketenangan kehidupan saudara-saudara, ya kita harus segera bertobat saudara-saudara. Karena ketenangan yang seperti ini hanyalah ketenangan yang sementara saudara-saudara. Ketenangan yang seperti ini ya dari kesehatan, harta yang kita punya. Kalau kita menaruh ketenangan kita di dalam itu ya saudara-saudara, itu sementara, itu pasti akan diguncangkan saudara-saudara. Dan ketika kita bergantung di situ, kita akan mudah dihancurkan. Pikiran kita akan mudah panik, pikiran kita akan mudah tidak fokus saudara. Karena firman Tuhan sendiri berkata bahwa di manakah hartamu berada, di situ juga hati saudara berada. Jadi kita harus benar-benar meletakkan sumber ketenangan kita di sumber yang benar. Kalau kita meletakkan ketenangan kita pada harta kita, ketika meletakkan ketenangan kita pada kesehatan kita, itu kan sebenarnya berkat daripada Tuhan. Ngapain kita harus meletakkan damai kita di berkat Tuhan itu? Padahal kita harus meletakkan ketenangan kita itu saudara-saudara pada sumbernya, bukan pada berkatnya.
Ketika seorang anak dikasih mainan ya saudara-saudara, dikasih mainan, terus papa dan mamanya kasih jalan-jalan, kasih ya supaya dia senang, kan anak-anaknya itu dia akan lebih dekat kepada orang tuanya, bukan lebih dekat kepada mainannya saudara-saudara. Jadi kita buka saja saudara-saudara di Mazmur 62 ayat yang kedua. Yang sudah dapat, mari kita bangkit berdiri. Mazmur 62 ayat yang kedua, firman Tuhan berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Mari saudara bisa duduk. Firman Tuhan yang begitu singkat, cuma 2 kalimat saja. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Jadi kita sebenarnya sudah tahu kan saudara-saudara di firman Tuhan. Jadi sumber ketenangan kita itu seharusnya kita letakkan pada Tuhan, pada Allah kita. Gak ada tempat yang lain saudara-saudara yang benar-benar bisa memberikan rasa tenang yang sejati dalam hati saudara, memberikan rasa damai sejahtera ketika saudara menjalani kehidupan saudara dari bangun pagi, menjalani hari, ketika saudara berkegiatan sampai saudara istirahat di malamnya. Sumber ketenangan kehidupan saudara-saudara itu hanyalah daripada Tuhan. Gak ada yang lain saudara-saudara. Ketika saudara meletakkan ketenangan saudara bukan pada Tuhan, bukan pada sumbernya, tapi saudara meletakkan ketenangan saudara, sumber damai sejahtera saudara hanya pada berkat, itu akan hilang, itu akan mudah hancur saudara-saudara. Kita gak berdiri di atas dasar yang benar. Ketika kita berdiri di atas yang kokoh, di atas dasar yang kokoh, kita akan benar-benar merasa tenang saudara-saudara. Dan mengapa hanya kepada Allah saja kita harus merasa tenang? Kenapa sih Allah kok bisa menjadi sumber ketenangan dalam kehidupan kita? Ada 2 alasannya saudara-saudara. Yang pertama, yaitu adalah Dia sumber keselamatan kita saudara-saudara. Allah itu adalah sumber keselamatan kita. Firman Tuhan yang tadi Mazmur 62 ayat 2-3 saya bacakan lagi. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Dan sebenarnya saudara-saudara ini sudah digenapi oleh Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu. Dia lahir, terus dia menjalani kehidupannya, dan dia mati di kayu salib untuk memberikan saudara dan saya keselamatan saudara. Jadi misalnya ada orang yang sangat berjasa menyelamatkan kehidupan saudara, pasti saudara dengan orang itu akan merasa tenang. Ketika saudara hidup bersama-sama dengan Tuhan, seharusnya juga saudara merasa tenang. Tuhan Yesus memasukkan kehidupan kita ke dalam hadiratnya. Seharusnya kita tuh kalau tanpa kematian itu otomatis ujungnya tuh dalam kehidupan maut saudara-saudara. Gak ada bagian keselamatan, tetapi karena kasih karunia Tuhan saudara-saudara, kita diselamatkan. Istilahnya kalau belajar di pelajaran agama Kristen, kalau di SMP SMA itu istilahnya dipakai kata eklesia, yaitu kita dipanggil, dimasukkan kembali ke dalam hadiratnya. Ketika kita orang-orang luar yang tidak termasuk dalam bagian keselamatan, tapi dengan kasih karunia Tuhan kita dimasukkan kembali, kita ditarik kembali dengan kuat kuasa dari Yesus menjadi bagian-bagian anggota kerajaan Allah saudara-saudara. Kalau kita coba menggambarkan ya saudara-saudara, kita kayak naik pesawat lah. Kalau kita naik pesawat, misalnya nih saudara-saudara sudah terbiasa naik pesawat dengan maskapai A.
yang terkenal sudah terbang berapa ribu kali dan terkenal sangat aman dan kecelakaannya itu 0, saudara-saudara. Terus tiba-tiba muncullah maskapai B, saudara-saudara. Maskapai B dengan iming-iming promo harga murah, dengan promo A, B, C, D, supaya saudara tertarik untuk mencoba naik pesawat itu dengan rekam jejak yang masih meragukan lah, saudara. Apakah saudara mau pilih maskapai B atau maskapai A yang jelas, yang rekam jejaknya jelas memberikan keselamatan dalam setiap perjalanan saudara? Jelas kan saudara-saudara, kita akan pilihnya ya maskapai yang A dong. Dengan segala promo yang ditawarkan oleh maskapai B, pesawatnya begini-begini, harganya murah. Tapi kalau kita sudah pernah merasakan, sudah pernah mengalami pesawat yang maskapai A ini terbang mulus, terus juga ketika kita naik pesawat dilayani dengan baik, makanannya enak-enak, mendarat juga dengan mulus, gak kedublak-kedublak ya saudara-saudara, ya kita akan tetap setia karena kita tahu yang benar-benar mengasih rasa aman, yang benar-benar memberikan rasa nyaman itu ya maskapai A. Begitu juga Tuhan, begitu juga saudara-saudara, kita dengan Tuhan. Kalau kita dengan Tuhan, kita tidak mengenal pribadinya, kita tidak pernah mengalami kasihnya, kita tidak pernah menghidupi firman-Nya, bagaimana kita bisa tenang dalam kehidupan kita, saudara-saudara? Tuhan adalah sumber keselamatan kehidupan saudara dan saya. Jadi jelas kita memilih pilihan yang tepat. Seharusnya kita memilih pilihan yang tepat, yaitu kita pilih pribadi yang benar-benar memberikan keselamatan buat kehidupan saudara dan saya. Kita harus memilih pilihan yang terbaik, saudara-saudara, yaitu memilih hidup di dalam rencana Allah, hidup di dalam bagian kerajaan surga, supaya kehidupan kita menjadi tenang, saudara-saudara. Di dalam 1 Yohanes 5 ayat 19 firman Tuhan, ya, udah dapat. 1 Yohanes 5 ayat 19, kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Dunia mencoba menawarkan rasa tenang yang semu, saudara-saudara. Tetapi kita harus tahu, saudara-saudara, yang ditawarkan oleh dunia itu sebenarnya sumbernya dari si jahat. Karena dikatakan oleh firman Tuhan, dunia itu berada di bawah kuasa si jahat. Jadi kita harus benar-benar memilih, saudara-saudara, ketenangan yang sejati daripada Tuhan atau ketenangan semu, ketenangan yang sementara yang ditawarkan oleh dunia. Dunia menawarkan harta, kekayaan, dunia menawarkan mungkin kesehatan. Bisa jadi, saudara-saudara, kita terlalu bergantung kepada kesehatan, kita terlalu panik kalau misalnya sedikit-sedikit sakit dan lupa sama Tuhan dan hanya bergantung kepada obat, hanya bergantung kepada dokter. Tapi kita harus benar-benar menyetel pikiran kita itu bahwa hanya pada Tuhanlah ketenangan yang sejati kita dapatkan. Jadi otomatis kita bisa menjalani kehidupan kita, saudara-saudara, dengan penuh rasa aman, penuh rasa nyaman, dan begitu juga ketika kita menjalani kehidupan kita, kita merasa tenang, saudara-saudara. Dan yang kedua, mengapa hanya Allah saja yang membuat kita merasa tenang? Yaitu yang kedua adalah hanya Allah saja, dan Allah saja Dialah pencipta kita. Di Mazmur 139 ayat 13 sampai 16, Mazmur 139 ayat 13 sampai 16, firman Tuhan, sebab Engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku.
Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib aku benar-benar menyadarinya. 15. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. 16. Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Sudah jelaskan saudara bahwa yang menciptakan saudara dan saya, kehidupan saudara dan saya hanya Allah. Jadi yang tahu benar-benar detil kehidupan saudara, yang tahu benar-benar masalah saudara sedang mengalami apa, yang tahu benar-benar dosa yang sudah pernah saudara lakukan, sakit hati saudara seperti apa, tekanan yang saudara rasakan seperti apa, itu cuma Allah, saudara-saudara, cuma Tuhan. Karena Tuhan sendiri yang menciptakan kita, nggak ada yang lain lagi, saudara-saudara. Kalau misalnya saya coba gambarkan ya, saudara-saudara, misalnya saudara punya motor mereknya Yamaha. Kalau ada apa-apa, ada masalah dengan motor saudara, pasti saudara akan merasa tenang, merasa nyaman kalau di servisnya di dealer Yamaha, kan? Benar dong? Karena hanya mekanik Yamaha, hanya orang-orang di Yamaha saja yang tahu dengan begitu detail posisi baut, ukuran silindernya seperti apa, rantai, velg, dan semua bagian motornya. Pasti mekanik Yamaha lebih tahu daripada mekanik Honda ataupun Suzuki atau mekanik dealer merek lainnya, saudara-saudara. Begitupun juga saudara dengan saya kepada Tuhan. Ketika kita ngadepin masalah, ketika kita ngadepin tantangan, cobaan, mungkin kita juga sedang mengalami konflik dengan orang-orang terdekat kita, kita sedang mengalami ujian. Tuhan luaskan kita mengalami hal seperti itu, ya kita harus datangnya ke dealer kehidupan kita, saudara, yaitu kepada Tuhan. Nggak ada yang lain. Terkadang kita terlalu panik, kita udah mulai nggak tenang. Kok Tuhan nggak jawab doa saya? Kok Tuhan saya selalu berada dalam konflik? Kok Tuhan orang ini nggak maafin saya? Kok Tuhan saya terus merasa sakit ya? Terkadang kita larinya tuh bukan kepada Tuhan, kita datangnya bukan kepada Tuhan, saudara-saudara, tapi kita mulai mengandalkan kemampuan kita, cara berpikir kita, suara hati kita, mengandalkan orang lain, tapi lupa, saudara-saudara, harusnya yang datang didatangi pertama yaitu kita datang kepada Tuhan terlebih dahulu, biar Tuhan yang menyelidiki, karena Tuhan yang tahu sudut-sudut kehidupan saudara, sudut ruangan hati saudara seperti apa, hanya Tuhan loh, saudara-saudara, yang sangat-sangat tahu. Jadi ketika saudara sedang menghadapi tantangan, masalah, menghadapi sebuah konflik, saudara harus datang kepada Tuhan. Dengan saudara datang kepada Tuhan, di Mazmur 62 ayat 2 tadi, hanya dekat Allah saja aku tenang. Saya percaya saudara-saudara, ketika saudara datang kepada Tuhan, Tuhan akan memproses kehidupan saudara-saudara menjadi pribadi yang lebih tenang dalam menghadapi konflik, dalam menghadapi masalah, dalam menghadapi tantangan. Mungkin dalam pekerjaan saudara-saudara menghadapi masalah, dalam usaha berdagang saudara sedang mengalami masalah. Mungkin juga saudara hubungan dengan teman-teman saudara-saudara juga ada masalah, datang saja kepada Tuhan, biar Tuhan yang pertama kali berikan ketenangan terlebih dahulu buat kehidupan saudara, supaya saudara diberikan hikmat, diberikan langkah-langkah apa yang harus dilakukan. Dengan begitu, orang tenang pasti akan mudah melihat Tuhan itu bekerja dalam kehidupannya. Mungkin juga ketika kita sedang ada masalah, kita akan lebih mudah mengalami kasih Tuhan, kita akan lebih mudah mengampuni, bahkan kita juga akan lebih mudah memberkati orang-orang yang mungkin menyakiti hati kita, saudara-saudara. Jadi kita harus sadar benar bahwa Tuhan itu yang ciptai kehidupan saudara dan saya. Jadi
ada masalah, ada tantangan, bahkan ketika kita pun sedang mendapatkan berkat, kita ucapkan syukur kepada Tuhan, bukan berbangga atas kemampuan kita, bukan berbangga atas kebisaan kita. Jadi dengan dua poin ini sudah jelas ya saudara-saudara, sudah sangat jelas bahwa kehidupan saudara dan saya itu gak bisa lepas daripada Tuhan. Ketika kita lepas hubungan kita dengan Tuhan, kehidupan kita tidak akan menjadi tenang saudara-saudara. Ketika kehidupan kita tidak menjadi tenang, pasti keputusan-keputusan kehidupan saudara sebagian besar, kemungkinan besar itu akan berdasarkan cara berpikir saudara. Kehidupan saudara akan didorong oleh ego saudara, oleh emosi saudara. Jadi benar-benar kita harus selalu setiap waktu undang Tuhan Yesus, undang Allah Bapa dalam kehidupan kita, memberikan ketenangan sehingga keputusan-keputusan kehidupan yang kita ambil adalah berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Kita dapat mudah mengampuni, kita dapat mudah memberkati, kita dapat mudah juga memberikan jawaban yang benar atas setiap permasalahan orang yang datang kepada kita, saudara-saudara. Dan dalam tentang tenang dalam Tuhan itu sendiri, ada beberapa hal saudara-saudara yang kita harus perhatikan, yaitu yang pertama, tenang di dalam Tuhan itu berbeda dengan ketenangan yang ditawarkan dunia. Seperti saya beritakan tadi, sangat jelas sekali saudara-saudara perbedaannya. Seperti kalau kita berlindung kepada Tuhan, itu kita sedang berlindung, kata Daud juga berkata, kita sedang berlindung di kota benteng. Kayak kalau di perang dunia pertama, kedua itu ada bunker gitu, ada bunker yang sangat kuat, bisa menahan rudal-rudal musuh. Nah, seperti itulah kita berlindung kepada Tuhan. Tapi kalau ketika kita berlindung kepada ketenangan yang ditawarkan dunia, itu kita kayak berlindung di gubuk, saudara-saudara, yang mungkin kena angin dikit roboh ya, saudara-saudara. Jadi kita harus bisa membedakan ketenangan yang ditawarkan oleh dunia sama ketenangan yang sejati daripada Tuhan, saudara-saudara. Kalau ketenangan yang daripada dunia, saya kasih tahu lagi, yaitu bisa sekejap hilang. Dalam 2 Samuel, saudara-saudara, ayat 2 Samuel 22 ayat yang ketiga, firman Tuhan, Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku, tempat pelarianku, juru selamatku, engkau menyelamatkan aku dari kekerasan. Ini doa Daud, saudara-saudara. Daud menyatakan bahwa hanya Allah sajalah yang bisa membuat dia tenang. Hanya kepada Allah sajalah. Daud menyatakan Allah itu kota bentengnya, tempat perlindungannya. Allah itu benar-benar memberikan dia rasa tenang, rasa aman, ada damai sejahtera. Meskipun dia dikejar-kejar oleh musuhnya, bahkan dikejar-kejar juga loh saudara-saudara oleh raja sebelumnya, itu Raja Saul. Tapi Allah tetap meluputkannya, Allah tetap memberi perlindungan kepadanya, sehingga Mazmur Daud bilang, hanya dekat Allah saja aku merasa tenang. Saya rindu saudara-saudara, setiap harinya juga saudara-saudara memperkatakan firman ini, yaitu hanya dekat Allah sajalah Stefanus merasa tenang, hanya dekat Allah sajalah Ius merasa tenang, hanya dekat Allah sajalah Om Tejo merasa tenang. Dengan begitu saudara-saudara, kita benar-benar dapat merasakan bahwa Tuhan itu sedang ada dalam kehidupan saudara, sedang ada mendampingi saudara, walaupun ngadepin apapun saudara-saudara, Tuhan tetap berikan ketenangan dalam kehidupan saudara-saudara semua. Dan yang kedua itu, tenang itu perlu dilatih saudara-saudara, karena ketenangan itu berkaitan juga dengan buah roh, yaitu pengendalian diri. Orang yang pengendalian dirinya kuat, teruji, sudah benar-benar kokoh, itu pasti dia akan
lebih mudah tenang dalam situasi kondisi apapun yang dia sedang alami. 1 Korintus 9 ayat 27. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Paulus berkata bahwa dia melatih tubuhnya dia sedemikian rupa, menguasai tubuhnya sedemikian rupa, supaya tetap berkenan di hadapan Tuhan, supaya dalam menghadapi masalah dalam pelayanannya dia tetap tenang, berpikir jernih, supaya dia tetap fokus apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupannya. Paulus kehidupannya, dia pernah berkata bahwa dia seperti prajurit. Saya buka aja di 2 Timotius 2 ayat yang keempat. 2 Timotius 2 ayat yang keempat. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Jadi dia nggak memusingkan urusan-urusan dunia, saudara-saudara. Dia nggak memusingkan hal-hal yang sia-sia, tapi dia hanya berfokus kepada komandannya, itu Tuhan, saudara-saudara. Kalau dia berfokus kepada hal selain Tuhan, pasti pelayanannya tidak akan berhasil. Sebagai seorang prajurit, ya saudara-saudara, kita bayangin kita mungkin mencoba melamar jadi tentara nasional Indonesia kali ya, jadi anggota TNI, jadi tentara TNI lah. Menjadi anggota TNI itu pasti perlu latihan yang keras. Latihannya begitu berat sehingga akhirnya kita bisa masuk menjadi anggota TNI, saudara-saudara. Jadi orang-orang yang menjadi tentara itu mereka punya udah pribadi-pribadi yang terpilih, pribadi-pribadi yang benar-benar udah melewati proses sedemikian rupa sampai mereka terpilih menjadi seorang tentara. Begitupun juga dengan rasa tenang kita dalam Tuhan. Kita perlu melatih rasa tenang kita bersama-sama dengan Tuhan. Bagaimana kita bisa merasakan sebuah ketenangan dalam masalah yang besar, masalah yang berat, kalau kita masalah yang sepele aja kita mulai nggak tenang, saudara-saudara. Kita mulai terpancing, kita mulai mengandalkan diri kita mulai lari dari kenyataan, saudara-saudara, lari dari proses yang Tuhan sudah luaskan. Jadi sudah benar bahwa ketenangan kita itu perlu dilatih, supaya ada masalah ini kita mengandalkan Tuhan, kita merasa tenang. Nanti mungkin ada ombak yang lebih besar, ada angin yang lebih besar, tapi ketika saudara berpegang teguh sama Tuhan, melatih diri saudara seperti seorang prajurit ini, saya percaya saudara tetap tenang. Seorang prajurit yang berkenan di mata komandannya pasti juga menjadi teladan bagi prajurit-prajurit lain. Kita bisa mencontoh prajurit itu, kita bisa meneladani prajurit itu, saudara-saudara. Nah, jangan cuma kita meneladani orang yang benar-benar hidup benar di dalam Tuhan, tapi kita juga harus menjadi teladan dengan cara kita menghidupi firman Tuhan. Kita melatih diri kita supaya tetap tenang dalam setiap kondisi masalah apapun, saudara-saudara. Kalau bisa saya sharekan ya, saya kan punya anak nih, saudara-saudara. Kebetulan hari Jumat kemarin Benaya itu di imunisasi, dan kalau kemarin tuh di imunisasi DPT ketiga. Nah sebelumnya yang DPT kedua di imunisasi 3-4 hari setelah imunisasi dia tuh nggak tenang, saudara-saudara, gampang rewel, gampang ribut lah. Dan ini kejadian lagi, saudara-saudara, rewel, ribut, jadi harus digendong segala macam. Kan kita nggak tahu ini anak maunya apa gitu loh. Ditambah lagi repotnya hari Kamis Bena vaksin, hari Jumat istri saya juga vaksin, saudara-saudara, vaksin
vaksin COVID yang kedua, dia ini teler saudara. Jadi ya saya harus lebih banyak ngurusin benanya. Nah, jadi saudara-saudara, benanya itu nggak tenang. Ini gimana saudara? Saya berpikir ya ini masih bayi, jadi emang harus diurus dengan ekstra, apalagi habis vaksin. Nah, saya jadi berpikir juga dikasih hikmat sama Tuhan bahwa kalau kita tetap menjadi bayi rohani saudara-saudara, ada masalah dikit rewel, ada cobaan dikit rewel, ada tantangan dikit rewel, nggak menjadi tenang saudara-saudara. Jadi ya kita harus bisa menjadi pribadi-pribadi yang bertumbuh, mengalami kedewasaan rohani. Jangan cuma menjadi bayi-bayi rohani saja saudara, supaya ketika kita dewasa rohani pasti menghadapi masalah, menghadapi tantangan, menjalani kehidupan ini itu nggak rewel saudara, tapi percaya bahwa Tuhan akan menolong, percaya bahwa Tuhan akan mengendalikan kehidupan kita, mengarahkan kehidupan kita, memberikan hikmat marifatnya dalam menyelesaikan setiap masalah yang ada. Dan yang terakhir saudara-saudara, ketenangan itu membuat kita lebih fokus saudara-saudara. Di 1 Petrus 4 ayat ke-7, 1 Petrus 4 ayat yang ke-7, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Saudara coba bayangkan ya saudara, kalau pikiran saudara lagi kacau, pikiran saudara dikuasai oleh ego saudara, apakah kita bisa berdoa saudara? Berdoa dengan sikap yang benar. Apakah kita bisa berdoa? Apakah kita bisa melakukan firman Tuhan dengan baik? Apakah kita bisa memberkati orang-orang sekitar kita? Kan susah saudara. Bagaimana kita bisa berbicara dengan orang, misalnya saya berbicara dengan Tante Ina, tapi di tengah sebuah keributan, komunikasinya terputus saudara karena keributan itu. Jadi perlu adanya ketenangan saudara. Nah, bagaimana kita bisa meraih ketenangan itu? Kita perlu terlebih dahulu membereskan hati kita bersama-sama dengan Tuhan. Kita minta tolong sama Tuhan supaya Tuhan membereskan hati kita, dan ketika Tuhan luaskan proses itu terjadi, taat dalam proses itu supaya kita menjadi pribadi yang punya pengendalian diri dan dapat merasakan damai sejahtera itu saudara. Ketika kita tenang, kita bisa fokus. Kita bisa fokus berdoa, kita bisa fokus melakukan hal-hal yang baik, melakukan kebenaran. Jadi kalau ketika kita tidak tenang, kebalikannya kita menjadi panik. Biasanya orang panik kan pikirannya kemana-mana saudara, pikirannya udah gak bisa fokus. Jadi dalam 1 Petrus 4 ayat yang ke-7 ini adalah bekal buat setiap pribadi kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang tenang di tengah-tengah situasi yang berusaha membuat kita panik, berusaha membuat kita kacau pikirannya saudara. Dengan kita tenang, pikiran kita fokus, saya percaya saudara, kita akan menjadi berkat buat orang lain. Hubungan kita dengan Tuhan akan semakin indah. Saya kasih contoh terakhir, yaitu Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ketika Raja Nebukadnezar nyuruh setiap rakyatnya, termasuk ya Sadrak, Mesak, dan Abednego, untuk menyembah patung, hanya mereka bertiga kan yang enggak menyembah patung. Terus mereka dipanggil oleh Raja Nebukadnezar. Terus mereka memberikan jawab seperti ini di Daniel 3 ayat 16 sampai 18. Daniel 3 ayat 16 sampai 18. Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami,
maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tangan-Mu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Kita coba bayangkan saudara-saudara, mereka bertiga di tengah rakyat yang begitu banyak dan sudah diperhadapkan kepada sebuah hukuman, tapi mereka menunjukkan sebuah ketenangan, sebuah hal yang tegas dan berani. Mereka fokus kepada Tuhannya. Mereka menyatakan, kalaupun Tuhan tidak menolong, mereka tidak akan pernah menyembah dewa yang didirikan oleh Raja Nebukadnezar itu, saudara-saudara. Nah, saya rindu saudara-saudara dan saya punya seperti mereka bertiga ini, saudara-saudara. Sikap ketenangan yang benar-benar menunjukkan bahwa Yesus hidup di dalam kita. Dalam setiap masalah apapun, kita tetap menunjukkan ketenangan, ketegasan kita, keberanian kita untuk menyatakan kebenaran firman Tuhan, saudara-saudara. Ini udah diperhadapkan kepada dapur api yang benar-benar istilahnya bentar lagi itu mati nih mereka nih, secara tubuh fisik itu mereka mati, tapi mereka tetap menyatakan kebenaran Tuhan. Mereka fokus kepada Tuhan karena mereka tahu betul bahwa Tuhan itu sumber keselamatan mereka. Tahu betul karena yang menciptakan kehidupan mereka itu Tuhan. Jadi yang memegang kehidupan mereka itu adalah Tuhan sendiri. Jadi Tuhan mau menyelamatkan mereka pada saat itu ataupun tidak, mereka tahu mereka sudah hidup dalam bagian keselamatan yang sudah Tuhan berikan, saudara-saudara. Kehidupan ini mereka pandang adalah kehidupan yang sementara. Kalaupun mereka mati saat itu, surga yang menjadi bagian kehidupan mereka, karena mereka benar-benar menunjukkan ketenangan mereka dalam masalah mereka, menunjukkan Yesus itu hidup, menunjukkan Allah itu hidup dalam kehidupan mereka. Dan akhirnya di akhir cerita mereka nggak mati, saudara. Dimasukin ke dalam perapian itu, tapi ada prajurit melihat bahwa ada satu pribadi lagi, satu orang kan dimasukin 3, di dalam dapur itu ada 4. Jadi ada satu pribadi yang menolong mereka, dan akhirnya yang dipermuliakan adalah Tuhan. Jadi ketenangan yang berusaha kita usahakan bentuk itu sebenarnya untuk memuliakan Tuhan, saudara-saudara. Ujung-ujungnya adalah untuk kebesaran nama Tuhan, bukan kebesaran nama saya, bukan kehebatan saya, saudara-saudara. Jadi saya rindu saudara-saudara semua di tempat ini, jemaat GSPD Philadelphia Jamblang, dalam menghadapi setiap tantangan kehidupan, apalagi situasi kondisi yang berita-beritanya COVID lagi naik, jangan takut, saudara-saudara. Memang saudara, kita harus menjaga kesehatan kita, tapi menjaga kesehatan kita untuk memuliakan nama Tuhan, bukan karena takut ya saudara-saudara, bukan karena kita tidak tenang, jadi kita khawatir, takut mau keluar, nanti ada takut begini, takut begitu, makanan ini, gak bisa karena takut ini, takut itu. Tujuan utama kita menjaga kesehatan yaitu untuk kemuliaan nama Tuhan. Tujuan kita bekerja bukan untuk menjadi kaya, tapi tujuan kita bekerja adalah untuk memuliakan nama Tuhan, saudara-saudara. Dengan begitu, ketika kita berfokus sama Tuhan, apapun yang kita lakukan, ada ketenangan di dalamnya, saudara-saudara. Saya rindu bahwa setiap dari kita, ketika mendengarkan firman Tuhan ini, pulang mulai mempraktekkan bahwa Allah itu sumber ketenangan, hanya dekat Allah saja jemaat GSPD Philadelphia merasa tenang, daripadanya lah keselamatan kita semua. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan ini tidak saya bacakan, saya kembalikan kepada Allah. Haleluya, puji Tuhan. Sudah kasih dalam Tuhan, kita sudah dengar firman Tuhan soal ketenangan. Saudaranya, kita butuh ketenangan di dalam hidup ini. Sudah kasih bantuan terlebih dalam situasi ya, namanya kita hidup di dunia. Sudah kasih bantuan tadi, sudah dikasih lihat firman Tuhan
bahwa dunia ini dalam tangan si jahat. Jadi sudah kasih dalam Tuhan, ya, iblis berusaha, ya, itu sebabnya firman Allah katakan dunia ini semakin kesana itu semakin jahat. Sudah kasih dalam Tuhan. Di dalam Yesaya sudah kasih dalam Tuhan, di sana dikatakan bahwa kegelapan menutupi bangsa-bangsa, menutupi dunia ini. Sudah kasih dalam Tuhan. Nah, itu sebabnya ayat selanjutnya katakan, bangkitlah, nyatakanlah terang, karena terang Tuhan sudah taruh dalam hidup kita. Setiap kita ada terang, sudah kasih dalam Tuhan. Jadi kita tahu, sudah kasih dalam Tuhan. Jadi tidak ada lain. Kalau dunia ini dalam tangan si jahat, saudara, dia berusaha terlebih, dia berusaha mengacaukan. Tujuannya adalah orang percaya, anak-anak Tuhan. Tujuannya apa, saudara? Dia tidak mau saudara dan saya tinggal bersama dia di surga. Dia tidak mau saudara dan saya menikmati berkat-berkat Tuhan, janji-janji Tuhan di dalam firman-Nya. Itu sebabnya sudah kasih dalam Tuhan, dia selalu menyodorkan, membuat kita tidak tenang. Ya, coba saudara renungkan saja. Adam dan Hawa tinggal di Taman Eden. Di sana ada Allah. Mereka tinggal bersama-sama Allah. Sudah kasih dalam Tuhan, lalu Allah mau supaya Adam dan Hawa itu jangan keluar dari Taman Eden. Jadi Allah mau mereka itu sama-sama dengan Allah. Yang saudara suka katakan, saudara, selama Adam dan Hawa ada di Taman Eden, sebelum mereka jatuh dalam dosa, Adam dan Hawa tidak tahu apa itu penyakit. Adam dan Hawa tidak tahu apa itu kekurangan, apa itu kematian. Yang mereka tahu senang, memuliakan Allah, bahagia di Taman Eden. Tapi Allah ingatkan sama Adam dan Hawa, karena sebelum Allah ciptakan Adam dan Hawa, Tuhan tahu ada seorang penghulu malaikat yang memimpin puji-pujian kepada Tuhan. Dia mau meninggikan diri, mau seperti Allah, lalu Allah campakkan dia jadi iblis. Nah, lalu setelah dicampakkan penghulu malaikat ini, Allah ciptakan manusia. Allah tahu sudah kasih dalam Tuhan, ya, si iblis ini tidak senang. Itu sebabnya Allah berkata sama Adam dan Hawa, jangan kamu makan itu buah sana. Kalau kau makan, engkau mati. Jadi firman Allah datang kepada Adam dan Hawa itu bukan cuma membatasi mereka, tidak. Justru Allah mau jangan sampai mereka tinggalkan Taman Eden. Allah mau mereka dekat dengan Tuhan. Tapi kita lihat, saudara kasih dalam Tuhan, iblis datang. Sudah kasih dalam Tuhan, tadi mereka tenang. Sudah kasih dalam Tuhan, iblis cuma menggoda saja, cuma ngomong, saudara, Adam, kalau engkau makan itu buah, engkau akan jadi seperti Allah. Tidak ada lain lagi. Tapi kata-kata ini merasuk di Adam. Wah, dia tidak bisa lupa kalau saya makan jadi seperti Allah. Kacau dia, tidak ada ketenangan. Dan yang salahnya, Adam lebih percaya iblis daripada Tuhan yang menciptakan dia. Nah, ini sudah kasih dalam Tuhan. Padahal dia sama-sama dengan Allah dalam itu. Bukan dekat lagi, menyatu dengan Allah di sana. Sudah kasih dalam Tuhan. Akhirnya, nah itu karena kacau, sudah kasih dalam Tuhan. Dengan kata lain, Adam tidak percaya kepada Tuhan, maka dia makan. Iblis cuma menggoda, iblis tidak ada kuasa. Sudah kasih dalam Tuhan, selalu saya tanamkan di dalam diri kita. Ingat baik-baik, saudara. Iblis tidak ada kuasa untuk menjatuhkan saudara. Iblis tidak ada kuasa untuk membuat kita berdosa. Tidak ada. Dia hanya menggoda dan mencoba. Bukan iblis yang ambil itu buah, dia kasih makan Adam. Ini makan Adam. Yang ambil itu buah sama Adam sendiri. Tuh,
Kalau iblis punya kuasa, apa coba kasih makan? Iblis hanya menggoda. Begitu juga dengan kita, sudah kasih dalam Tuhan di dalam menjalani hidup ini, sudah kasih dalam Tuhan. Iblis datang dengan godaan-godaan, mencobai kita, sudah dengan masalah-masalah yang kita hadapi di dalam rumah tangga, di dalam usaha, dengan situasi yang ada, kita jadi kacau. Dan akhirnya, sudah kasih dalam Tuhan, kita berbuat dosa karena kekacauan tidak ada ketenangan. Sudah kasih dalam Tuhan, kita tidak perlu dekat lagi dengan Allah. Oh, kan dekat sama Allah itu yang justru sumber ketenangan. Saya katakan kita tidak perlu dekat dengan Allah karena Allah sudah ada di sini. Dia ada, dia tinggal di dalam kita. Aku menyertai engkau sampai ke segala, dan aku minta pada Bapa supaya Bapa memberikan penolong. Dia akan menyertai kamu dan tinggal di dalam kamu. Bukan cuma dekat, dia ada di dalam diri kita. Yang perlu kita lakukan, hargai dia yang ada di dalam diri kita. Dia membuat kita seringkali kacau, saudara, karena tidak menghargai. Coba saudara, tak kalau iblis ini umpamanya hari ibadahnya, sudah kasih lampu kita tahu mau ibadah. Ada godaan, mungkin teman atau istri, suami, anak, dan udah apa ibadah nanti minggu depan lagi, aku perlu kecil Pak, ada ini. Sudah kasih dalam Tuhan, menggoda juga. Nah, kurang tergantung saudara menghargai Roh Kudus. Kan ingat ini, jangan ini ada ibadah loh. Roh Kudus sudah ada di dalam kita. Sudah kasih dalam Tuhan, kurang tergantung saudara. Sudah kasih dalam Tuhan, dia dekat begitu ada dalam diri kita. Cuma yang penting sekarang bagi kita menghargai dia, menghargai firman. Sudah kasih dalam, kalau dia berbicara hargai. Coba sudah kasih dalam Tuhan. Murid-murid dengan Tuhan Yesus, Tuhan ajak, ayo mari kita ke seberang. Lalu mereka naik satu perahu. Yesus ada di perahu yang sama dengan murid-murid. Sudah kasih dalam Tuhan. Datang angin dan ombak, sudah kasih dalam Tuhan. Murid-murid kerja keras, Yesus tidur. Kenapa? Mereka tidak menghargai kehadiran Yesus. Dengan kekuatan sendiri mereka berusaha lepas untuk cari jalan keluar. Nanti sudah nggak bisa, baru mereka datang. Tuhan, bangun Yesus. Tuhan, engkau biarkan kami binasa. Nanti sudah nggak bisa apa-apa, baru mencari Tuhan. Tuhan cuma berdiri tenang, angin dan ombak langsung tenang. Coba dari tadi, waktu ada angin dan ombak, mereka langsung datang sama Yesus. Selesai sudah kasih Tuhan. Cuma itu yang membuat iblis, saudara, dia adakan ombak dan angin, membuat murid-murid tidak ada ketenangan. Padahal Yesus ada sama-sama mereka. Mereka tidak menghargai. Dengan apa yang kita alami sudah di dalam hidup ini, di situasi yang ada di dalam masalah-masalah keluarga, usaha, sudah kasih dalam Tuhan, itulah yang seringkali membuat kita kacau. Sudah kasih, sehingga tidak menghargai kehadiran Tuhan di dalam hidup kita. Nah, inilah sudah kasih dalam Tuhan yang membuat akhirnya sudah kasih dalam Tuhan, kita tidak menikmati apa yang Allah janjikan dalam hidup kita. Sudah kasih, kita kacau sendiri. Jadi sudah kasih dalam Tuhan, Tuhan itu dekat, dia ada di dalam diri kita. Hanya satu hal, hargailah dia dan taatilah. Kalau Roh Kudus berbicara, sudah kasih dalam Tuhan. Ya, kalau supaya saya itu kelemahan saya itu suka marah. Roh Kudus ingat, jangan marah. Kamu hamba Tuhan. Ya, kalau bisa sekarunia dikarunia. Tapi ada kalanya karena begitu kan mendadak. Saya tahu masih banyak kekurangan saya. Sudah kasih Tuhan, kita harus menghargai kehadiran Tuhan. Haleluya. Kalau kita menghargai sudah kasih dalam Tuhan, seperti firman Tuhan tadi katakan,
hanya dekat Allah saja aku tenang. Daud berkata, Daud itu banyak musuhnya, sudah kasihan Tuhan. Tetapi kita melihat sudah kasihan Tuhan, tatkala Daud hadapi Goliat, sudah kasih dalam Tuhan. Padahal Saul dengan tentaranya yang terlatih kacau, ya, melihat Goliat mereka takut. Tetapi Daud masih remaja, dia lihat Goliat tenang. Malah dia berkata, dia bilang sama Saul, biar aku yang lawan dia. Kan kita tahu Tuhan menyertai dia. Sudah kasih Tuhan. Nah begitu juga sudah kasih Tuhan. Kalau kita ingin menikmati janji-janji Tuhan, pertolongan Tuhan, bahkan janji-janji Tuhan, sudah kasih Tuhan, hargai dia yang ada di dalam hidup. Hati-hati dengan iblis, sudah kasih Tuhan. Seringkali dia menawarkan sesuatu, tawarannya itu bertentangan dengan firman Allah. Segala sesuatu tawaran-tawaran yang tidak sesuai firman Allah, saudara, tolak. Itu namanya kita menyakiti Tuhan. Kalau kita menyakiti Tuhan, kita tidak akan alami Tuhan. Kita tidak akan alami surga. Tidak akan mungkin. Sudah kasih Tuhan. Jadi semua tawaran apapun juga, jangan berpikir sudah kasih dalam Tuhan, oh tawaran itu wah. Sekarang kita berpikir, oh itu tawaran, ini kan ada job, sudah kasih dalam Tuhan. Ada tawaran bagus, sudah kasih dalam Tuhan. Ya. Ingat gak saudara kasih Tuhan? Ada satu di firman Tuhan dikatakan dalam 1 Samuel seorang nabi sudah kasih Tuhan yang Tuhan pakai luar biasa. Tapi sebelum itu nabi Tuhan pakai, Tuhan berkata sama nabi itu, kalau engkau pergi ke satu tempat, jangan engkau mati, jangan engkau bikin apa-apa, ya, keluar dari tempat itu. Jangan menerima tawaran apapun juga. Nabi ini sudah kasih Tuhan, Tuhan pakai. Ya, di mana raja mau mempersembahkan korban, ini Nabi belanja. Kalau raja, nama raja, dia merasa berkuasa, dia mau angkat tangan di muka si Nabi, tangannya nggak bisa balik. Lalu Nabi ini berdoa balik. Tuhan pakai luar biasa. Ini Nabi lanjutkan perjalanan. Sudah kesilan Tuhan, ya. Dalam perjalanan itu ada seorang nabi lain datang sama ini nabi ini. Dia berkata begini, tadi malaikat Tuhan datang sama saya. Dia katakan, ayo kamu juga pergi ke rumah saya, ikut makan di rumah. Padahal Tuhan sudah katakan, jangan mampir. Sudah kasih. Tapi kita lihat sudah kasih dalam Tuhan. Ini nabi datang. Dia nabi sudah. Dia pakai lagi kan malaikat Tuhan. Nah, mungkin dia berpikir sama-sama nabi, apalagi dikatakan malaikat yang suruh. Tapi apa yang dia katakan itu, yang ada itu bertentangan dengan firman Allah. Mampirlah si nabi pergi makan. Setelah keluar sudah dari tempat itu, dia mau pulang, singa makan dia. Hati-hati. Iblis bisa pakai siapa saja untuk menjebak kita. Sudah kasih hati-hati. Jadi segala sesuatu yang tidak sesuai firman Allah, tolak mentah-mentah. Mari kita mau menyenangkan Tuhan. Sudah kasih Tuhan. Ya. Jadi sekali lagi Tuhan itu dekat sekali dengan kita. Yang perlu kita lakukan menghargai Dia. Taatilah. Mazmur 37 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan, maka Tuhan akan bertindak. Percayalah kepada Dia. Taatilah Dia, maka Tuhan akan bertindak. Kita lihat semua sudah kasih Tuhan yang mujizat-mujizat dalam firman Allah. Semua sudah kasih Tuhan karena mereka percaya pada firman Allah dan Allah bertindak. Tuhan katakan, tatkala laut, angkat tongkatmu. Tuhan tidak kasih tahu kalau angkat tongkat laut terbelah. Cuma Tuhan katakan angkat tongkat. Musa percaya dia angkat tongkat. Walaupun Musa tahu apa pun ada mau terjadi apa, Allah bertindak, laut terbelah. Pada 10 orang dosa, guru airkan kami. Yesus katakan balikkan diri.
pada belum sembuh. Sudah kasih Tuhan, mereka lakukan firman. Sementara mereka Allah bertindak, mereka semuanya sembuh dari kusta. Jadi perlu sudah kasih Tuhan, percaya disertai dengan melakukan firman. Tidak cuma sekedar percaya tidak mentaati firman, kita tidak akan alami janji Tuhan. Kita tidak akan alami surga. Mari kita berdoa. Ya, terima kasih kepada Tuhan. Tuhan Yesus itu baik dan terlalu baik bagi kita. Masa untuk pemain musik untuk maju ke depan. Haleluya. Binatakan naik. Mari biar melalui firman Allah ini sudah kasih kamu. Kita harus senang, apalagi Allah sudah dekat dengan kita, sudah kasih lawan Tuhan. Ya begitu dekat, bukan cuma dekat, sudah menyatu dengan hidup kita. Seharusnya kebenaran itu ada di dalam hidup kita. Sudah kasih lawan Tuhan. Haleluya. Kita katakan aja terus. Mari sudah kasih lawan Tuhan sama kita berdiri bersama-sama. Kita katakan aja. Kita mau berdoa bagaimana Allah yang sudah disampaikan. Ya, ini adalah wasana, ini adalah mana-mana. Terima kasih Bapa buat segala kebaikan kemurahan-Mu, anugerah dan kasih karunia-Mu, ajaib dan indah sempurna buat setiap kami. Tuhan, kalau kami boleh mengenal Engkau Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat kami, Kau pelindung kami, Kau yang membela dan menyertai kami. Tuhan, membuat hidup kami tenang. Damai sejahtera-Mu Kau berikan buat kami, bukan seperti yang dunia berikan. Terima kasih, Kau yang kami puja, kami puji Tuhan. Kau yang kami seru nama-Mu Yesus siang dan malam Tuhan. Padamu adalah tempat pengharapan kami. Tuhan, hanya dekat Engkau saja Bapa. Kami tenang, hanya di dalam Yesus, di dalam firman-Mu. Kami yakin Tuhan bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan begitu setia buat kami. Kami yang seringkali kurang setia kepada-Mu. Ampuni kami, ampuni sucikan hidup kami.
Dalam nama Yesus, Tuhan, Kau yang dibesarkan, dipuji dan dimuliakan. Bukan kami, bukan siapapun juga, hanya nama Yesus yang ditinggikan, dibesarkan. Tuhan, terima kasih kalau kami boleh memuji, memuliakan nama-Mu. Tuhan, pakai hamba-Mu lebih lagi yang sudah melayani pujian. Tuhan, kami sudah mendengar firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu Stefanus. Bapa, Kau pakai lebih jauh lagi dalam heran oleh kuasa-Mu. Tuhan, Kau menghendaki supaya kami hidup tenang dan damai di dalam Kau Yesus. Karena Engkaulah Tuhan yang membawa kami kepada rumput yang hijau, juga membawa kepada air yang tenang, supaya kami disegarkan Tuhan. Kami tidak kering. Kalau kami kering Tuhan, seperti hutan yang kering, sampah yang kering, hanya kena sedikit letikan api Tuhan, mudah terbakar. Tapi hanya dengan Engkau saja Yesus, hidup kami biar menjadi tenang. Tubuh kami penuh dengan pengharapan, jiwa kami tenang, roh kami tenang oleh kuasa Roh Kudus. Terima kasih buat firman yang Kau sudah sampaikan melalui hamba-Mu. Pakai lebih jauh Tuhan dengan urapan kuasa-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih sebagai ucapan syukur. Terima kasih kami sebentar kami mau persembahkan persembahan Tuhan sebagai ucapan syukur kepadamu. Tuhan, terimalah Bapa dengan senang hati, besar atau kecil Tuhan. Kami senang melakukan itu, kami ikhlas Tuhan, karena kami sudah menerima lebih banyak dari itu, keselamatan hidup kami, anugerah dari Tuhan dan berkat yang tak terkatakan. Bapa, hanya sedikit dan kecil saja di hadapan-Mu, tapi kami memberi dengan cinta kami, dengan kasih kami kepadamu Yesus. Engkau yang sudah mengasihi kami lebih dahulu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dalam nama Yesus kami ucapkan syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Amin. Kinangkakan naya lama-lamanes uralawan naya lawas. Terima kasih Yesus. Tuhan begitu baik dan terlalu baik bagi kami. Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Terang kemuliaan Tuhan menyinari tempat kami ini. Tuhan sudah berfirman bagi kami. Sadarkan kami umat-Mu Bapa. Kami bukan hanya sekedar mendengar firman untuk mencari pengetahuan, tetapi firman-Mu Engkau sampaikan tidak lain agar supaya kami melakukan firman. Dan tak kala umat Tuhan, hamba-hamba Tuhan melakukan setiap firman yang sudah disampaikan, maka Tuhan akan bertindak menjawab setiap doa-doa kami. Tuhan akan bertindak sesuai dengan firman Tuhan. Haleluya. Tindakan ayah alawasana inalalama-lamanes. Uralawan ayah alawasana. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan melalui jamaah
pula Bapa, kami percaya. Kami yang lemah, Tuhan sudah kuatkan. Kami yang sakit penyakit apapun yang kami bawa, kami pulang dengan kesembuhan dari Tuhan. Bilur Yesus sudah menyembuhkan semua sakit penyakit kami. Darah Yesus sudah menyucikan setiap organ-organ tubuh kami. Tuhan, darah Yesus sudah menyucikan setiap sendi-sendi tulang kami. Darah nama Yesus, sehingga semua organ tubuh, sendi-sendi tulang kami semakin sempurna berfungsi sesuai Tuhan menciptakannya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kalau sebentar kami mau pulang, Tuhan pulang bersama-sama dengan kami. Jauh maupun yang dekat, Tuhan kawali kami semua dengan malaikat-malaikat daripada-Mu, sehingga kami boleh tiba dengan tiada satupun apapun juga di rumah kami masing-masing. Sepanjang hari ini dimanapun kami berada, sadarkan kami Bapa, agar supaya apa yang keluar dari hidup kami melalui cara berpikir kami, perasaan hati kami, keinginan tingkah laku kami, bahkan perkataan kami, semuanya adalah firman Tuhan. Haleluya. Sehingga melalui kehidupan kami, nama Tuhan diagungkan, dipermuliakan. Melalui kehidupan kami menjadi terang, menerangi Jamblang, menerangi Kabupaten Cirebon, Kota Madia Cirebon, menerangi bangsa Indonesia ini. Haleluya. Inara lewasana. Kuasa Tuhan akan dinyatakan, kemuliaan Tuhan dinyatakan di bangsa ini, kemuliaan Tuhan dinyatakan di Jamblang ini, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Terpujilah nama-Mu. Kami berdoa bagi setiap jemaat Tuhan yang sudah balikan segala hasil perpuluhan yang Tuhan tuntut kepada tiap-tiap kami, karena memang itu menjadi milik Tuhan sesuai dengan janji-Mu Bapa. Tuhan buka tingkap-tingkap langit dan Tuhan curahkan berkat-berkat Tuhan melalui segala usaha pekerjaan dari setiap jemaat Tuhan. Harta benda yang Tuhan percayakan kepada mereka, usaha-usaha yang Tuhan percayakan kepada jemaat-Mu Bapa, kami percaya ada kuasa-kuasa lain yang tidak senang. Oleh sebab itu Tuhan pagari dengan api daripada-Mu, sehingga seluruh jemaat Tuhan dapat menikmati semua berkat-berkat Tuhan, dan usaha mereka semakin berkembang, bukan semakin menurun, tapi semakin naik. Dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih, dan pujilah nama. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan semua doa dan penyembahan kami pada pagi hari ini. Dan sekarang saudara-saudara, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Pulanglah dengan berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, disertai dengan Roh Kudus, menyertai kita semua mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus akan kembali menjemput setiap kita. Semua kita sudah dijamah Tuhan, diberkati, bahkan disembuhkan Tuhan. Kita katakan amin.